Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Keisha Falkia. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir dari sistem bintang 2 saya yang berjudul IMON-HT atau Environment, Humidity, and Temperature Monitoring System. Nama saya Nabila Keisha Falkia dengan NPM 21067333742. Mungkin sedikit menjelaskan latar belakang masalah dari alat ini sendiri. Misalnya kita memiliki komponen elektronik yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan dalam menjaga kinerjanya kita perlu memperhatikan kelembapan dan suhu dari lingkungan di sekitar komponen elektronik tersebut karena pada manusia sendiri ada yang namanya electrostatic discharge atau ESD dan hal ini akan sangat berpengaruh kepada komponen-komponen yang sedang dilakukan, misalnya kita melakukan perbaikan atau kita sedang membuat barang, itu akan sangat berpengaruh kepada performa dari alatnya. Nah, sensitivitas dari komponen ini sendiri itu adalah akibat dari pelepasan muatan elektrostatik. Muatan elektrostatik sendiri terjadi misalnya ada gesekan dari perubahan atau perubahan dari kelembapan udara. Nah, kondisi yang kelembapannya terlalu rendah atau terlalu tinggi meningkatkan resiko dari akumulasi muatan elektrostatik. Sedangkan misalnya ada suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat degradasi dari bahan komponen dan ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi performa dari komponen penting misalnya dari semikonduktor, kapasitor, atau resistor yang memiliki batas toleransi tersebut dari misalnya perubahan lingkungan. Menurut standar dari IEEE sendiri, dalam pengelolaan lingkungan operasional sangat penting dalam kita menjaga integritas dari perangkat elektronik, termasuk pengendalian SDS. Nah, standar ini merekomendasikan penerapan pemantauan lingkungan berbasis teknologi yang mendeteksi perubahan parameter kritis seperti suhu dan kelembapan. Selain itu, dari IEEE juga menekankan bahwa pentingnya memastikan kondisi lingkungan yang sesuai selama misalnya kita melakukan pengujian atau produksi elektronik dalam meminimalkan kegagalan komponen yang diakibatkan dari SDS tadi. Dampak dari SDS sendiri ini mencakup misalnya kegagalan dari tahap produksi, lalu kerusakan dari perangkat, dan dengan menggunakan sistem internet dari seperti IoT dapat dilakukan secara efektif dengan data yang mudah diakses, lalu misalnya kemampuan analisis dan mendeteksi potensi masalahnya lebih awal. Nah, kalau misalnya kita melihat dari yang lama, kita hanya memiliki standing misalnya untuk melihat humiditas dan temperatur, dan itu kita harus memasukkan secara manual berapa humiditas dan temperaturnya. Dan hal ini akan sangat tidak efisien. Oleh karena itu, saya mempropos untuk alat ini dibuat lebih efisien dengan pemantauan yang bisa dilihat di jarak jauh, secara real time, dan akan mempermudah dari pengguna sendiri. Penggunaan lain dari sistem monitoring ini misalnya dalam industri farmasi, medis, lalu pertanian juga bisa, atau server dan data center yang tidak memiliki banyak orang yang dapat mengontrol setiap waktu, lalu museum, atau produksi elektronik, lab laboratorium, industri makanan, konstruksi, dan misalnya yang paling populer sekarang sendiri adalah smart home. Nah, untuk solusi yang saya propose sendiri adalah pertama yang tadi sudah sempat di-mention yaitu pemantauan real time. Komponen atau sensor utama yang digunakan di sini adalah sensor DHT22, lalu ada interface penggunaan interaktif dari OLED 0,96 inci yang bisa menjadi interface dengan manusia, lalu mekanisme peringatannya akan menggunakan buzzer dan LED. Lalu di sini komponen utamanya adalah SP32. Nah, dari SP32 ini kita akan memanfaatkan mode deep sleep untuk efisiensi dari penggunaan energi dalam alat. Lalu, karena SP32 sendiri memiliki RTC internal yang dapat kita manfaatkan dengan mode deep sleep, lalu kita bisa trigger dan kita nyalakan sesuai misalnya kebutuhan pengguna. Dan kita di sini juga menggunakan TP4056 charging module, dan untuk agar alatnya dapat stand alone di sini menggunakan LiPo battery. Dan
Fitur utama yang paling ditawarkan di sini adalah web servernya dengan kita memanfaatkan SP32 dengan konektivitas Wi-Fi-nya, lalu integrasi dengan API eksternal. Misalnya kita bisa fetching data juga dengan mengkomparasi suhu dari BMKG dan suhu di dalam ruangan kita. Jadi sistem ini dapat mengakses data dari API eksternal dengan meningkatkan akurasi dari konteks, misalnya kita melakukan pengambilan keputusan atau melihat uh, akurasi dari alatnya. Keunggulan sistemnya, akurasinya akan tinggi, lalu efisiensinya, energinya akan efisien, lalu kita juga memanfaatkan peringatan dini dengan buzzer dan LED sendiri, lalu ada fleksibilitas jarak jauh karena menggunakan web server yang dibangun dari SP32 dan memiliki real-time database-nya menggunakan Firebase. Lalu kita juga integrasi dengan data eksternal dengan akses layanan API dari BMKG tadi. Lalu kita bisa melihat arsitektur sistemnya. Di sini kita akan melakukan inisiasi terhadap SP32-nya, lalu inisiasi OLED-nya. Dari SP-nya nanti akan melakukan inisiasi terhadap Wi-Fi-nya, dan apabila Wi-Fi-nya connect, dia akan connect ke Firebase-nya dan menginisiasi DHT22-nya dan akan fetching data dan ke real-time database dan display data dengan HTML dan JavaScript. Lalu untuk interkoneksi dari alatnya bisa seperti ini. Di sini untuk DHT22-nya sendiri hanya menggunakan analog, jadi saya koneksikan dengan ADC1 karena ADC2 itu tidak akan berfungsi saat kita menggunakan Wi-Fi dalam SP32. Lalu kita menggunakan OLED yang koneksinya dengan I2C, buzzer, dan LED. Nah, untuk interkoneksi alatnya sendiri seperti ini alatnya. Di sini kita bisa melihat secara langsung suhu dan kelembapannya. Dan di sini kita bisa melihat kalau misalnya suhunya normal, buzzer dan LED-nya tidak menyala. Tapi kalau melewati threshold, LED dan buzzernya akan menyala. Saya juga melakukan desain terhadap case 3D-nya yang digunakan nanti untuk melindungi alat. Kemudian desainnya akan menggunakan misalnya bahan yang tahan panas untuk di luar seperti PETG atau yang lebih tahan panas. Lalu ini juga ada coding untuk dari SP-nya sendiri. Mungkin yang akan di-highlight sendiri adalah fetching datanya ke Firebase. Dan di sini kita bisa melihat dari real-time database-nya. Di sini ada string untuk humidity dan temperaturnya dan akan terdisplay di web servernya. Di web servernya tampilannya akan menampilkan suhu, kelembapan, dan data cuaca dari BMKG-nya sendiri. Dan kalau misalnya suhu atau kelembapannya abnormal, dia akan memberikan peringatan dan web servernya juga akan berubah warna menjadi merah. Dan di sini akan memberikan visualisasi bahwa terhadap pengguna. Ini untuk coding HTML dan JavaScript-nya. Mungkin untuk penyelesaian masalahnya dalam proyek ini ada beberapa masalah, mungkin dalam konektivitas Wi-Fi atau konektivitas dengan OLED yang menggunakan I2C. Namun alatnya bekerja dengan baik yang dapat dilihat dari video berikut. Melihat dari real-time database-nya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang website-nya. Di sini kita bisa melihat dari real-time database-nya bahwa di sini kita bisa melihat sensor datanya, humidity dan temperatur yang di-fetching secara real-time. Jadi kalau misalnya ada perubahan nanti akan terupdate di sini. Lalu kita bisa melihat dari website-nya sendiri, monitoring suhu dan kelembapan di sini secara real time, dan data cuaca dari BMKG-nya yang sudah dijelaskan tadi. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan dari
em, proyek akhir saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.